Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan tahapan yang ketiga ya di dalam melakukan riset ini, yaitu pengolahan data ya. Jadi setelah kita mempersiapkan instrumen riset, kemudian kita melakukan tahap pengumpulan data, baik itu di lapangan, di laboratorium maupun di di rumah misalnya, ketika kita melakukan riset secara teori maupun secara numerik. Nah, sekarang tibalah saatnya kita untuk melakukan pengolahan data ya. Jadi data yang sudah terkumpul harus diolah ya, dengan menggunakan prosedur-prosedur ilmiah yang baku ya, yang sesuai dengan peruntukannya ya, sesuai dengan metode yang dipilih sebelumnya. Baik, dalam pengolahan data riset ini ya, data yang telah terkumpul ya, itu harus diolah terlebih dahulu ya, sebelum kita melakukan analisis dan interpretasi data ya. Jadi data tersebut harus kita olah ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyederhanakan seluruh data yang terkumpul ya. Kadang kita mendapatkan data dengan jumlah yang sangat banyak ya, ribuan ya, mungkin sampai ya ratusan ribu ya, yang kita nggak tahu, pokoknya data-data yang ingin diolah itu bisa sangat banyak sekali gitu ya. Oleh karena itu harus kita lakukan penyederhanaan ya, supaya data itu bisa dianalisis dan bisa diinterpretasi ya, sesuai dengan tujuan yang telah kita tentukan sebelumnya. Nah, tujuan dari pengolahan data ini tentunya juga untuk menyajikannya dalam susunan yang baik dan rapi gitu ya. Jadi data-data, misalnya data yang didapat dari lapangan, yaitu mungkin banyak yang berantakan gitu ya. Maka harus disusun dengan baik dan rapi ya, sehingga nanti bisa dianalisis dan diinterpretasi secara baik juga ya, untuk bisa dianalisis ya dan diinterpretasi gitu ya. Nah, dalam pengolahan data riset ini ya, tentunya dia dilakukan sesuai dengan metode yang dipilih gitu ya. Ya, dilakukan sesuai dengan metode yang dipilih. Sebagai contoh misalnya untuk pengolahan data resistivitas ya, maka dia harus menggunakan metode untuk menghitung nilai resistivitas gitu ya. Kan sudah ada persamaan-persamaan yang sudah baku, yang sudah digunakan untuk menghitung nilai resistivitas tersebut dari data yang sudah didapatkan, yaitu data potensial dan data arus yang didapatkan di lapangan ya. Begitu juga misalnya kalau mau menghitung nilai indeks, misalnya kan indeks kekeringan ya, untuk menghitung nilai indeks kekeringan itu banyak metode yang bisa dipilih gitu ya. Bisa dipilih, itu bisa bisa diterapkan untuk mengolah data yang sudah didapatkan ya. Sebagai contoh misalnya berdasarkan data curah hujan ya, berdasarkan data kelembapan ya, itu bisa digunakan untuk menghitung indeks kekeringan ya. Nah, untuk menghitung indeks kekeringan itu sudah ada persamaan-persamaan baku juga yang bisa diterapkan ya, sehingga nantinya akan keluar nilai indeks kekeringan berdasarkan pada data curah hujan ataupun data kelembapan atau data yang lainnya. Nah, atau misalnya untuk menghitung distribusi ya, kecepatan aliran sungai ya. Maka ketika kita ingin menghitung distribusi kecepatan aliran sungai,
ya, maka kalau di dalam perhitungan secara teorinya ada persamaan-persamaan yang bisa digunakan gitu ya, di mana persamaan tersebut tergantung atau bergantung pada nilai kedalamannya gitu. Bergantung pada nilai kedalaman digunakan persamaan tersebut, maka kita akan bisa menghasilkan sebuah distribusi kecepatan aliran sungai misalnya gitu. Atau dengan menggunakan metode seismik misalnya ya. Kita dapat data di lapangan, data seismik kemudian kita terapkan dengan metode-metode seismik ya, atau mungkin dengan menggunakan tools software alat bantu untuk menghitung data seismik tersebut, sehingga nantinya keluar hasil ya berupa hasil peta penampang seismik itu gitu, yang nantinya bisa kita analisis dan kita interpretasikan. Jadi intinya ketika kita mengolah data suatu riset ya, maka harus kembali kepada metode yang dipilih gitu ya. Metode apa yang dipilih ya, maka olahlah data itu berdasarkan metode tersebut ya. Tentunya berdasarkan referensi-referensi yang sudah ada, berdasarkan pada persamaan-persamaan yang sudah ditetapkan gitu ya. Maka harus kembali lagi kepada referensi gitu ya, kepada tinjauan pustakanya, kepada dasar teorinya, sehingga nantinya hasil pengolahan data itu bisa menghasilkan sebuah data perhitungan yang akurat dan benar gitu ya. Nah, jadi setidaknya ada 3 tahapan ya. Walaupun kita menggunakan metode yang berbeda-beda dalam mengolah data, setidaknya secara umum ada 3 tahapan yang bisa dilakukan ya dalam membuat atau dalam melakukan pengolahan data riset ini. Ya, yang pertama adalah penyuntingan data atau editing. Maaf ya. Yang kedua adalah tabulasi atau tabulating, dan yang ketiga adalah pengkodean atau coding gitu ya. Nah, jadi 3 tahapan ini adalah tahapan umum yang bisa diterapkan ya ketika kita melakukan pengolahan data. Jadi data yang sudah didapat, data yang sudah dikumpulkan itu kita olah dengan mengikuti 3 tahapan pengolahan data ini. Nah, bagaimana penjelasannya? Baik, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah penyuntingan ya, penyuntingan data atau editing data. Nah, jadi kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa ya seluruh data hasil pengukuran atau seluruh data hasil pengumpulan data di lapangan ataupun hasil pemodelan yang dibuat gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam riset dengan menggunakan metode numerik, maka datanya itu adalah data-data yang didapat dari hasil pemodelan ya. Misalnya data kita melakukan simulasi aliran fluida, aliran sungai, maka dari simulasi itu kita akan mendapatkan data-data ya, data-data hasil pengukuran, hasil pemodelan itu ya, yang nantinya akan kita gunakan untuk kita analisis dan diinterpretasikan. Nah, jadi dari situ, dari data-data itu ya, kalau kita misalnya menggunakan sebuah software ya, kadang-kadang software itu dia akan menghitung semua parameter ya. Salah satu contoh misalnya ketika saya melakukan penghitungan atau pembuatan simulasi aliran sungai dengan menggunakan OpenFOAM ya, maka ketika OpenFOAM melakukan perhitungan running ya, ketika dia melakukan perhitungan itu, maka dia akan menghitung semuanya ya. Padahal yang saya inginkan hanyalah data kecepatan dan data kecepatan aliran terhadap kedalaman gitu ya. Itu yang saya inginkan.
Tapi ternyata di dalam software OpenFOAM itu dia juga menghitung tekanan, ya. Dia juga menghitung juga energi kinetik turbulen, ya. Dia juga menghitung energi kinetik energi kinetik turbulen, ya. Kemudian juga menghitung disipasinya juga, ya. Dia juga menghitung shear stressnya juga, ya. Banyak yang dihitung, ya. Walaupun perhitungan itu salah, ya. Kenapa salah? Karena saya tidak membuat nilai awal untuk menghasilkan tekanan ataupun energi kinetik turbulens itu ataupun untuk shear stress itu, tapi saya hanya men-setting, ya, atau membuat nilai awal untuk kecepatan dan kedalaman dan juga free surface dari aliran itu, ya. Jadi walaupun dia menghitung itu semua, ya, tapi dia tetap salah, ya. Nah, oleh karena itu disinilah perlu kita melakukan penyuntingan data, ya, untuk kasus yang tadi yang saya contohkan. Jadi untuk kasus tersebut, maka yang data-data yang saya sunting atau saya edit itu adalah data-data untuk kecepatan, kedalaman, dan free surface-nya atau bentuk permukaan aliran itu saja. Sedangkan untuk yang tekanan, ya, energi kinetik turbulensnya, kemudian shear stress-nya itu tidak saya ambil, ya, saya buang, ya, untuk mereduce atau untuk mengurangi waktu kita dalam melakukan pengolahan data. Nah, jadi di situ salah satu tujuan dalam penyuntingan ini, ya. Nah, kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan juga, ya. Ketika kita melakukan sebuah penyuntingan data, ya, maka kita harus melihat, ya, bahwa data yang kita kumpulkan, data yang kita ukur di lapangan atau di laboratorium ataupun secara numerik dan teori itu harus sesuai dengan referensi, ya, harus sesuai dengan referensi, ya. Maksudnya gimana? Ya, maksudnya data yang kita dapatkan itu nilainya, ya, harus mendekati, ya, dengan nilai dari referensi yang sudah ada, ya. Contoh misalnya ketika kita mendapatkan informasi, contohnya misalnya kita menggunakan metode resistivitas lah yang paling mudah, ya. Jadi ketika kita mendapatkan informasi di daerah yang kita ukur itu adalah didominasi oleh lapisan lempung misalnya. Oke, lapisan lempung. Nah, kemudian dari referensi, ya, dari tabel kita tahu bahwa nilai resistivitas dari lempung itu, ya, berkisar antara, ya, 0 sekian, ya, 0, berapa, 0,5 sampai berapa gitu. Saya nggak hafal juga, ya. Tapi intinya dia sangat kecil gitu, ya. Nah, rendah gitu, ya. Jadi nilai resistivitasnya segitu gitu. Nah, tapi ketika kalian mengukur di lapangan ternyata, ya, nilainya itu sangat besar, ya, sangat besar sekali, dan ternyata itu nilai itu muncul sendiri gitu, ya, muncul sendiri di antara nilai-nilai yang rendah gitu, ya. Nah, itu harus dicurigai gitu, ya. Itu harus dicurigai, itu data itu betul atau enggak gitu, ya. Nah, jadi itu harus kita edit, ya. Kalau dia sesuai dengan referensi, misalnya di situ memang terdapat sebuah lapisan anomali tersendiri, ya, mungkin bisa jadi betul, ya. Tapi kalau misalnya enggak, ya berarti bisa jadi itu adalah sebuah fluktuasi atau error dari pengukuran yang dilakukan itu, ya. Maka selalu lihat dari data yang banyak itu kita harus periksa secara manual dulu, ya, kira-kira ada sebuah anomali enggak yang muncul di situ, ya. Kalau misalnya anomali itu tidak wajar, ya berarti mungkin harus dicek lagi, ya, kira-kira data yang kita dapatkan itu betul atau salah gitu, ya. Nah, kemudian setelah kita sesuaikan data kita dengan referensi yang ada, ya, maka langkah selanjutnya adalah kelengkapan pengisian data, ya, sesuai dengan parameter yang direncanakan. Jadi data yang kita ambil, ya, itu seperti yang saya bilang tadi harus data-data yang kita inginkan saja gitu, ya.
Ya, kalau untuk data-data yang lain nggak perlu gitu ya. Ya, kadang-kadang juga di dalam misalnya menggunakan metode resistivitas, ya itu muncul mungkin data self potensial misalnya ya, data konduktivitas mungkin muncul di dalam alat yang kita pakai gitu ya. Nah itu nggak perlu kalau misalnya kita ingin mengambil nilai resistivitasnya saja. Ya, jadi harus sesuai dengan parameter yang kita rencanakan. Ya, yang nggak kita rencanakan yaitu dibuang saja. Ya, kita tinggalkan saja, akan menghabiskan waktu ya untuk kita mengolah data. Nah, kemudian harus diperhatikan juga konsistensi dari data yang diukur gitu ya. Nah, jadi dia harus konsisten gitu ya. Kalau misalnya ada tadi mungkin mirip juga dengan yang awal tadi, ada sesuatu yang kurang wajar ya, dia data itu satu tuh nyeleneh sendiri gitu ya, satunya rata-rata semua data itu rata-ratanya rendah misalnya, nilainya kecil, tiba-tiba muncul nilai yang paling besar sekali. Nah, itu satu lagi misalnya kan, satu data lagi, satu nilai. Nah, itu harus dicurigai ya, karena dia nggak konsisten terhadap data-data yang lain. Nah, biasanya untuk pembahasan tentang ketidakkonsistenan suatu data itu juga ada pembahasan tersendiri gitu ya, yang dia berhubungan dengan statistika juga ya, statistik itu mungkin bisa kalian cari ya di referensi yang berhubungan dengan itu. Nah, selanjutnya dalam menyunting ya, dalam mengedit sebuah data ya, jadi penyunting itu ya, atau orang yang melakukan editing itu harus diberitahu agar tidak mengganti ya, atau menafsirkan data hasil pengukuran ya, biarkan apa adanya, jadi kebenaran data itu dapat terjaga ya. Jadi oke, dia sesuai dengan data ya, betul. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai ya, itu harus diperiksa lagi. Kalau misalnya ada yang data yang tidak konsisten, itu juga diperiksa lagi ya. Tapi dia harus tetap jangan mengganti-ganti ya. Kalau misalnya dia sudah konsisten data tersebut ya, jadi karena ingin datanya jadi lebih bagus lagi misalnya, jadi si pengedit itu, si orang yang mengedit itu, dia mengganti-ganti nilai-nilai yang saling berdekatan misalnya, itu nggak boleh gitu ya. Jadi biarkan data itu apa adanya, asalkan dia sesuai dengan referensi, asalkan dia konsisten terhadap data-data yang lain yang diukur. Nah, itu sudah seperti itu saja, biarkan saja apa adanya. Ya. Nah, kadang-kadang juga ya, karena ingin mendapatkan data yang paling baik, ya, si periset yang kurang baik itu dia melakukan modifikasi yang tidak sesuai gitu ya, maka itu harus dihindari ya. Maka biarkan apa adanya data hasil pengukuran yang kita dapatkan. Nah, kemudian tahap selanjutnya untuk mengolah data ini adalah, jadi setelah kita edit ya, kita mengambil nilai-nilai yang sesuai dengan yang kita tujukan ya, meninggalkan parameter-parameter yang tidak kita kehendaki, yaitu kita buang. Kemudian kita melihat data kita konsisten apa tidak. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan tabulasi ya. Tabulasi ini adalah kegiatan yang dilakukan ya, untuk menyusun dan menghitung ya, data hasil pengukuran yang kemudian yang tujuannya adalah untuk menyajikannya dalam bentuk tabel ya. Jadi data-data yang sudah kita dapatkan itu ya, itu kita susun dalam bentuk tabel ya, dalam bentuk kolom-kolom ya, sebagai salah satu contoh ya, kalau yang pernah saya lakukan ya, jadi setelah membuat simulasi aliran air ya, maka saya hitung menggunakan OpenFOAM, maka dapat hasil yang tadi, kecepatan, kedalaman, free surface-nya,
tekanan dan sebagainya, kemudian saya edit, saya sunting, saya pilih ya kecepatan, kedalaman, dan free surface-nya saja. Nah, ketiga itu saya susun dalam bentuk tabel gitu ya. Jadi datanya ada sampai ribuan data ya. Maka karena OpenFOAM itu menghasilkan data dalam bentuk kolom ya, dalam format CSV ya, maka saya konversi dia untuk bisa dibaca di dalam Excel gitu ya. Nah, setelah dikonversi, maka saya susun di dalam Excel tiga kolom itu dalam bentuk tabel ya. Kolom satu misalnya saya taruh kedalaman, kolom kedua yaitu kecepatan, kolom ketiganya free surface-nya ya. Maka saya mendapatkan 3 kolom dengan jumlah data yang ribuan itu. Nah, tujuannya apa sih untuk mentabulasi data ini? Jadi tabulasi ini tujuannya adalah untuk mempermudah kita dalam melakukan pengolahan data, dalam melakukan perhitungan-perhitungan ya. Jadi kadang data yang ingin kita hitung ini, ataupun data yang misalnya kita ingin misalnya kita sudah menghitung data itu, nah langkah selanjutnya kan adalah menampilkan dia ya, biasanya dalam bentuk grafik atau kurva. Nah, untuk mengupload dia menjadi sebuah grafik itu kita perlu menyusun dia dalam bentuk tabel. Nah, jadi tabulasi ini adalah untuk mempermudah kita juga dalam hal penguploadan ya, dalam hal membuat grafik atau kurva supaya mudah dianalisis dan diinterpretasi gitu ya. Nah, kalau banyak kolom ya, di mana kolom-kolom yang lain itu tidak diperlukan, itu akan susah ya, dalam kita mengupload data yang kita inginkan gitu ya. Maka kita sunting data itu menjadi 3 kolom. Nah, kemudian dari 3 kolom itu kita plot dia dengan menggunakan software yang sudah ada. Misalnya bisa kita gunakan software ya, bisa kita gunakan Excel ataupun bisa kita gunakan software penguploadan yang gratis ya. Misalnya GNU Plot ya, atau TechPlot. Misalnya TechPlot itu sebuah software yang berbayar yang bisa kita gunakan untuk mengupload hasil perhitungan kita. Nah, jadi untuk mempermudah itu maka harus disajikan dalam bentuk tabel gitu ya. Jadi bentuk tabel ini untuk mempermudah kita dalam menghitung atau mengolah data kita. Nah, tabel itu dapat berupa ya itu tadi tabel frekuensi ya. Kalau tabel frekuensi dia bisa berupa nilai magnitudenya dan juga berupa nilai waktunya ya. Waktu dan magnitud itu bisa kita plot menjadi sebuah kurva atau menjadi sebuah grafik frekuensi, atau tabel korelasi ya, ataupun tabel silang gitu ya. Ya, antara antara 2 buah parameter atau 2 variabel atau lebih gitu ya. Itu bisa kita sajikan dia dalam bentuk tabel ya. Nah, jadi tahap kedua ini adalah tabulasi. Ini sebenarnya sebuah tahapan ya untuk tahapan selanjutnya gitu ya. Jadi tahapan kedua ini adalah tahapan yang kita lakukan untuk mempermudah kita melakukan tahapan yang ketiga ya, tahapan selanjutnya. Tahapan ketiga nanti adalah tentang tentang pengkodan ya, coding. Nah, dalam tabulasi ini ya, pada dasarnya ada 2 cara pelaksanaan tabulasi ya. Yang pertama secara manual ya, tabulasi manual. Jadi secara manual ini semua kegiatan dari perhitungan sampai penyajian tabel itu dilakukan dengan menggunakan manual ya, tangan gitu ya. Jadi misalnya kita masukkan nilai-nilai itu di dalam Excel satu-satu gitu ya. Kemudian satu persatu kita pilih kolom-kolomnya itu ya secara manual gitu ya. Nah, tapi yang kedua adalah secara mekanis ya. Jadi kalau mekanis ini pelaksanaannya adalah dengan cara dibantu dengan menggunakan peralatan tertentu ya, misalnya komputer.
Jadi semua kegiatan dilakukan dengan bantuan alat yang telah dipilih. Jadi jadi kita membuat sebuah script sebuah kode ya, supaya kode ini kita perintahkan untuk memilih ya, data-data yang ada untuk dipilih menjadi tabel gitu ya. Ya, bagaimana sih maksudnya gini? Kadang-kadang kita punya data yang banyak gitu ya. Nah, jadi di dalam data itu sendiri, misalnya satu data itu terdiri dari beribu-ribu file misalnya, ya, beribu-ribu file. Nah, satu file itu terdiri dari beberapa kolom ya. Bisa dia lebih dari 2 kolom, ya, bisa dia 10 kolom dan banyak kolom lah ya. Nah, kalau kita mau mengedit dia, kemudian membuat tabulasi satu persatu secara manual dari ribuan data ya, di mana ribuan data itu terdiri dari satu file ya. Satu file itu, di dalam file itu sendiri terdiri dari berbagai macam kolom. Artinya kita harus membuka ribuan file itu ya. Kita buka satu persatu, kemudian kita pilih kolom mana yang kita inginkan ya. Misalnya ada 10 kolom, kita hanya menginginkan 3 kolom ya. Artinya kan 7 kolom yang lain harus kita buang. Nah, kalau kita menggunakan tabulasi secara manual, pasti akan memakan waktu yang sangat banyak, karena kita pertama harus membuka filenya satu persatu ya. Kemudian kita pilih 3 kolom itu, kemudian kita pindahkan ke file yang baru ya. Kemudian file selanjutnya kita buka lagi, pilih 3 kolom ya, satukan dia dengan file yang baru tadi. Kemudian file selanjutnya kita buka lagi satu file, kita pilih 3 kolom itu tadi, kemudian satukan lagi ke file yang baru tadi ya. Jadi alurnya seperti itu. Jadi misalnya ada 1000 file ya, kita harus membuka 1000 file dan memilih setiap file itu 3 kolom ya. Bayangkan, maka pasti waktunya akan sangat banyak. Nah, supaya mempermudah ya, untuk mempermudah melakukan itu ya, maka kita bisa menyerahkan kerja itu kepada komputer ya. Tapi sebelum komputer itu melakukan kerja, kita harus memerintahkan dia ya. Kita harus memerintahkan dia dalam bentuk pemrograman ya, dalam bentuk kode-kode ya. Jadi kode itu ditujukan supaya tadi dia membuka setiap file satu persatu, kemudian dia memilih 3 kolom, kemudian 3 kolom itu diletakkan di satu file yang baru ya. Begitu juga yang lain selanjutnya. Nah, kita lakukan itu berapa kali ya, kita perintahkan dia di dalam sebuah program atau kode numerik ya. Jadi setelah, kalau misalnya program itu berhasil ya, kalau dia sudah berhasil, maka kita tinggal perintahkan running. Ketika di running, maka si komputer akan bekerja untuk memilih 1000 file itu tadi dan menyortir 3 kolom ke dalam file yang baru. Kan itu akan mempermudah kita kan. Nah, itulah yang dimaksud dengan tabulasi mekanis ya. Jadi kalau tabulasi manual tadi ya satu persatu. Kalau tabulasi manual dengan jumlah data yang sedikit itu nggak ada masalah ya. Tapi kalau misalnya jumlah datanya ribuan, ya ratusan ribu, ya itu jadi masalah ya buat kita. Nah, jadi itu untuk tabulasi manual dan tabulasi mekanis. Baik, selanjutnya adalah pengkodean ya. Nah, pengkodean ini dilakukan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Oke, kalau tadi sudah kita jelaskan tentang pengkodean juga secara tidak langsung, tapi pengkodean yang ada di sini adalah pengkodean untuk melakukan tabulasi ya. Kita membuat kode ya, kemudian kode itu kita perintahkan untuk membuat tabel gitu, intinya gitu ya. Nah, kalau yang ini, pengkodean ini ya, lebih cenderung kepada perhitungan ya, lebih cenderung pada perhitungan dari data-data yang diberikan ya.
Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk menyederhanakan perhitungan dari data hasil pengukuran kita. Ya, memang ya, langkah awalnya lumayan berat kalau dalam pengkodaan ini ya. Tetapi kalau misalnya kodenya itu sudah berhasil kita bangun, ya, maka akhirnya itu akan mempermudah si preset sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya dia sudah bisa berhasil membangun kode untuk menghitung data yang dia dapatkan, data yang dia kumpulkan, ya, maka dia akan mengurangi waktu dan mengurangi tenaga dari si preset itu tadi. Jadi semuanya diserahkan kepada komputer yang kita perintahkan melalui kode itu tadi. Nah, pengkodaan ini dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan software hitung, ya, atau bahasa pemrograman lainnya. Yang paling sederhana itu adalah ya, Excel gitu ya. Nah, kalau Excel ini sebenarnya kode juga, cuman kode yang sederhana itu salah satu contoh misalnya kalau kita mau menjumlahkan data, itu kan di dalam Excel kan di dalam selnya itu kita kasih kode sama dengan gitu ya. Kemudian kolom baris sekian ditambah dengan kolom baris selanjutnya, tambah dengan kolom baris selanjutnya. Kemudian kita akan mendapatkan hasil penjumlahan, ya. Nah, tapi itu masih semi manual gitu ya, karena kita harus menggunakan tangan kita ya untuk mendrag hasil kode sederhana yang kita buat, misalnya kode penambahan itu tadi, atau kode penghitungan, ataupun kode-kode yang kita buat berdasarkan pada persamaan-persamaan yang sudah ditetapkan, ya, itu bisa kita buat di Excel ya. Tapi sekali lagi saya bilang ini kode ini manual gitu ya, karena kita harus mengerjakannya secara manual ya. Kita harus mendrag itu tadi rumus-rumus yang sudah kita tuliskan di dalam selnya ya, kita harus drag satu persatu. Nah, pengkodaan yang lebih yang lebih tingkat tinggi, kompleks itu bisa kita gunakan dengan bantuan MATLAB misalnya, ataupun OpenFOAM ya, atau R ya, R itu kan, atau Python ya, atau pakai bahasa pemrograman C++. Nah, jadi kalau ini software ini ya, software ini ya, tentunya kita memerlukan usaha sedikit untuk membangun skripnya ya, sebelum kita melakukan perhitungan ya. Jadi kita buat kode, kita tulis kode-kodenya, bisa menggunakan MATLAB, OpenFOAM atau R, Python atau C++ ini ya, supaya nanti bisa mempermudah kita dalam menghitung data-data hasil pengukuran kita ya. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, awalnya memang sangat berat ya, lumayan berat kalau misalnya tidak biasa menggunakan software pemrograman ya. Tapi kalau misalnya sudah biasa ya, itu akan mempermudah kalian. Jadi saya sarankan sih untuk belajar bahasa pemrograman ya, apa saja ya, supaya nanti bisa mempermudah dalam melakukan pengolahan data. Nah, hasil perhitungan menggunakan pengkodaan ini juga harus divalidasi ya. Walaupun nanti program kita itu sudah jalan ya, kode yang kita buat itu sudah jalan, tapi belum tentu hasil perhitungannya itu betul gitu ya. Jadi jangan puas dulu ya, harus ada tahapan selanjutnya, yaitu tahapan validasi hasil pengukuran atau hasil perhitungan dengan menggunakan kode-kode tersebut ya. Nah, validasilah dia dengan data-data atau metode-metode ilmiah yang telah baku ya. Misalnya kita mau memodelkan aliran sungai tadi ya, maka ketika hasil program kita atau simulasi kita untuk mengukur atau untuk mensimulasikan aliran sungai tadi itu sudah jadi ya, maka hasilnya itu harus kita validasi ya. Jadi kalau secara teori ya, distribusi kecepatan aliran sungai itu ya, dia akan memiliki kurva yang eksponensial gitu ya, dimana dia akan kecepatannya akan semakin meningkat ya, ketika berada di dekat permukaan
alirannya ya. Jadi semakin ke atas itu semakin meningkat kecepatannya, semakin di dasar itu semakin kecil kecepatannya. Nah itu teori itu bisa kita gunakan untuk memvalidasi simulasi aliran sungai kita gitu ya. Supaya nanti simulasi yang kita dapatkan itu hasilnya valid ya, sesuai dengan teori yang ada. Itu ya untuk tentang penggodaan ya. Nah selanjutnya setelah kita lakukan pengolahan data ya, langkah berikutnya adalah langkah untuk menganalisis data yang sudah kita olah atau sudah kita hitung. Untuk penjelasan tentang analisis data ini akan saya jelaskan pada video selanjutnya.